Egy Sujana ingin Tuhan cabut kekuasaan Jokowi. Awas, nanti nyawa ente yang malah dicabut. Ditulis oleh Widodo SP dari Sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Syahwat kekuasaan dan perasaan kebelut ingin segera berkuasa sebelum waktunya, yang bercampur dengan kebencian bagi kelompok tertentu di negeri ini terdengar semakin ngawur, kalau tidak bisa disebut ambisi yang gila. Celakanya lagi, kita sedang hidup di era media sosial, di mana setiap orang atas nama demokrasi merasa berhak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk membawa-bawa nama Tuhan segala. Dahulu, sewaktu Pilpres 2019, kita pernah mendengar doa ultimatum ala Nino Warisman yang seakan mengancam Tuhan agar menuruti permintaan kelompoknya agar memuluskan jalan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Doa yang sebenarnya tidak pantas itu karena memasukkan unsur politis dan ngebet ingin berkuasa di dalamnya. Akhirnya kita tahu sama sekali tidak dijawab oleh Tuhan seperti keinginan kelompok itu. Ultimatum bahwa kalau Prabowo Sandiaga gagal memenangkan Pilpres 2019, maka dikhawatirkan akan ada sejumlah umat yang tidak menyembah Tuhan, seperti tidak digubris oleh Sang Pencipta. Pribadi yang lebih tahu bahwa kualitas Prabowo dan Sandiaga belum cukup layak untuk memimpin negeri ini sebagai presiden dan wakil presiden. Cukup sebagai menteri saja untuk membantu Jokowi Makruf. Mungkin begitu jawaban Tuhan. Lantas apakah setelah itu ada pendukung Prabowo Sandiaga, termasuk Nino Warisman, sebagai tukang doanya, lantas meninggalkan Tuhan yang selama ini mereka sembah dan ikuti? Juga mungkin sesekali mereka ultimatum buat menuruti kehendak dan keinginan jasmani mereka? Kita tidak tahu persis karena SMRC, Carta Politika hingga Median, tidak ada yang merilis hasil survei terkait kelanjutan dari doa Nino Warisman setelah Pilpres 2019 usai dengan kekalahan di kubu Prabowo Sandiaga. Meski lantas kita tahu ada sebagian dari mereka yang terlihat seperti nyembah baliho, tetapi juga tidak diketahui persis isi hati mereka setelah sang pujaan hati dan junjungan yang dianggap imam besar itu meringkuk di tahanan karena kasus hukum yang menimpanya. Mungkin hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Jangan tanya rumput bergoyang dan baliho yang dicopot paksa, karena mereka pasti tidak paham. Belum reda ingatan kita dalam doa ala Nino Warisman yang terkesan bernada mengancam itu, lantas muncul pula Egy Sujana yang dikabarkan juga berupaya memaksa Tuhan agar segera mencabut kekuasaan Presiden Joko Widodo, lalu digantikan dengan sosok yang diyakini oleh Egy dan kelompoknya lebih pantas untuk memimpin negeri ini. Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong ke rakyat Indonesia. Cabut juga wakil-wakil rakyat, amanahnya yang sudah dibebankan ke mereka. Mereka hianati, cabut kekuasaan mereka. Begitu kata Egy dalam tayangan yang kini viral. Padahal kita pun tahu bahwa sosok Jokowi sedang menarik perhatian dunia dengan cara beliau memimpin negeri berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dalam melewati serbuan dampak dari COVID-19 yang sempat menghebat pada periode Juni hingga Juli 2021 lalu. Seorang profesor di Singapura pun mengakui dan mengagumi kehebatan Presiden Jokowi. Kalau yang dari Singapura itu asli profesor dengan kepakaran dan opini yang diakui dunia, bukan profesor abal-abal yang cuma menyematkan gelar di depan namanya. Tapi kualitas pemikiran dan logikanya mungkin tidak lebih baik dari anak kuliahan. Sudah begitu masih didengar dan diberitakan pula pendapatnya. Terdapat doa atau lebih tepatnya tuntutan tak tahu diri dari Egy Sujana dan kelompok barisan yang kerap menuntut hal yang sama. Rasanya kok Tuhan tidak tertarik ya? Mendengar saja rasanya tidak tertarik, apalagi mengabulkannya. Ente pikir Tuhan mudah lu setir dan gak tahu maksud hatimu yang sebenarnya, Bung Egy? Kok ngebet banget sih kelihatannya? Sabar sedikit kenapa? Tunggu sampai pendaftaran Capres dan Capres dibuka setelah dipastikan kapan ajang Pilpres 2024 nanti digelar, sambil menyiapkan calon yang mereka anggap cocok buat dimajukan untuk bertarung menempati posisi RI1 yang kisaran 3 tahun lagi akan digantikan oleh Presiden Jokowi pada 2024 nanti. Memangnya ada calon yang mampu meyakinkan rakyat Indonesia untuk memilihnya pada Pilpres 2024 nanti? Entahlah, coba tanya pada Rocky Gerung, Said Didu atau Amin Rais kalau perlu ditanya juga. Siapa tahu punya calon yang sekarang sedang disiapkan tapi masih disembunyikan untuk nanti diumumkan ketika waktunya sudah tepat. Bagaimana menurut Anda dengan tuntutan Egy Sujana itu? Kalau saya, ya dibiarkan saja. Mungkin kalau nanti Tuhan sudah jengkel sama doa-doa politis dan maksa semacam itu, nanti bukannya kekuasaan Jokowi yang dicabut, tapi nyawa dari orang yang berdoa jelek dan politis itu. Who knows? Begitulah kura-kura. Sambut Covid jadi endemi, Jokowi tuampol JKRG, ditulis oleh Nina Nur dari Sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Setuju atau tidak kalau saya lebih suka menyebut Presiden Jokowi sebagai presiden terkuat di antara semua presiden Republik Indonesia? Sosok fisiknya yang kurus memang tidak memberikan kesan seperti itu. Apalagi ketika Jokowi pertama kali muncul sebagai gubernur DKI Jakarta yang mau nyapres. Para pendukung presiden saat itu, SBY, pasti melengos ketika melihat sosok Jokowi. Mereka tidak sadar bahwa di balik sosok kurus itu tersimpan sebuah kekuatan besar, hati yang lebih keras dari batu dan nyali yang melebihi pemimpin negara adidaya. Oleh karena itu, banyak yang bersyukur bahwa pandemi COVID terjadinya di era Presiden Jokowi, karena hanya Presiden Jokowi yang mampu menanganinya dengan sebaik mungkin, sambil membawa negara ini melintasi kerikil tajam imbas ekonominya. Kalau salah langkah, negara ini bisa bangkrut, rakyat sengsara, chaos muncul di mana-mana. Lebih dari itu, kelakuan tidak elok para lawan politik Presiden Jokowi malah semakin menjadi-jadi. Bikin deklarasi mengompor-ngompori demo yang berujung anarkis, lempar tuduhan sembarangan sampai memulangkan imam besar yang diharapkan jadi pemantik munculnya perlawanan umat terhadap pemerintah. Kapan lagi kan waktu terbaik untuk menyerang Jokowi selain saat pandemi ini? Ketika pemerintah jungkir balik berjuang menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, mereka malah berusaha bikin kekacauan, memprovokasi munculnya gerakan untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Mana peduli mereka dengan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi? Langkah apapun yang diambil oleh Presiden Jokowi selalu dikritisi dengan tidak berimbang, bahkan dicibir dan dihujat. Contohnya adalah ketika Presiden Jokowi menyatakan kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Ini disampaikan hanya sekitar 2 bulanan sesudah pandemi melanda Indonesia. Sebuah ide yang visioner jauh ke depan. Presiden Jokowi meminta kita hidup berdamai dengan COVID. WHO juga menyatakan terdapat potensi bahwa virus itu tidak akan segera hilang dalam waktu dekat. Mau disemprot disinfektan berjuta liter, ya tidak ada jaminan bahwa virus akan hilang sempurna. Apalagi saat itu vaksin belum ditemukan. Pernyataan Presiden Jokowi waktu itu mendulang cibiran dari para lawan politiknya. Yusuf Kala atau JK melempar narasi seakan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi adalah hal yang bodoh dan tidak masuk akal. Berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai. Kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya enggak, bagaimana? Ujar JK dalam sebuah webinar. Saya yakin perkataan JK itu disambut dengan tertawaan dari para peserta webinar. Jadi ajang untuk menertawakan kebijakan presiden dong. Sementara Rocky Gerung melempar provokasi untuk mengganti kepemimpinan dengan adanya ajakan berdamai dengan COVID. Rocky mengusulkan diadakan kepemimpinan baru untuk mengambil alih penanganan COVID. Nggak usah ikut Brasil yang dulu militer mengkudeta presiden supaya tutup mulut. Militer yang ambil alih penanganan. Kalau mau efektif ya mesti ada the new kind of leadership yang khusus punya kemampuan untuk mempersuasi publik menerima kenyataan dan bukan menyerah. Berdamai dengan corona, ujar Rocky. Kok pada kepanasan ya? Bukannya apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu masuk akal? Kalau kita sendiri tidak sanggup memusnahkan virus itu sampai habis tuntas, ya sudah. Kita mesti belajar hidup berdampingan, yakni dengan mematuhi prokes dan vaksinasi. Kalau tidak, kita akan stuck di dalam pandemi, tidak akan bergerak maju. Mall tetap tutup, gak bisa nonton film di bioskop, gak bisa jualan di pasar, PHK karena imbas COVID akan terus berlangsung, dan lain sebagainya. WFH till the end. Anak-anak sekolah online sampai tamat kuliah, apa nggak bikin frustasi itu? Bisa-bisa rumah sakit jiwa yang akhirnya akan kebanjiran pasien, ini sungguh berbahaya. Kita tidak boleh menyerah dengan situasi yang ada. Manusia dianugerahi akal dan nalar untuk mencari solusi. Ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mencari solusi terbaik agar semua elemen bangsa ini bisa bergerak maju, nggak kalah sama pandemi. Oleh sebab itu, seruan hidup berdampingan dengan COVID kembali disampaikan oleh Presiden Jokowi sampai 2 kali di bulan September lalu. Apalagi sekarang sudah ada vaksinnya. Dan Indonesia tidak kekurangan vaksin, ada melimpah. Berkat kegigihan dan kesuksesan Presiden Jokowi berburu vaksin. Kesuksesan penanganan COVID serta gerakan vaksinasi di Indonesia sudah diakui oleh dunia. Sudah banyak yang memuji. Ide Presiden Jokowi untuk hidup berdampingan dengan COVID juga sudah siap dipraktekkan oleh Singapura. COVID tidak lagi disebut sebagai pandemi, melainkan jadi endemi. Endemi itu misalnya seperti malaria dan DBD. Takutkah kita sama malaria dan DBD sampai aktivitas ekonomi mandek? Enggak kan? Tinggal kita saja yang berupaya agar tidak kena DBD. Saat COVID juga diperlakukan seperti itu, agar kita semua bisa bergerak maju. Hayo, yakin sama Presiden Jokowi atau JK atau RG? Presiden Amerika Serikat Joe Biden saja diskusi soal penanganan COVID sama Presiden Jokowi kok. Nggak sama JK maupun RG, hehehe. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar dari kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.